Kalau sunnah itu biasanya ada dalilnya. Ya. Kalau mustahab artinya dianjurkan, disukai. Ini istilah para ulama. Ya, terkadang mustahab dimaksudkan adalah disunnahkan. Makanya kalau disunnahkan itu maksudnya Nabi kerjakan, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada perkataan disukai, dianjurkan. Seperti kita mengatakan, dianjurkan kita memilih pendapat yang keluar dari perselisihan. Ini tidak ada dalilnya, bukan perkataan Nabi, tapi itu adalah suatu yang baik. Maka dikatakan apa? Dianjurkan. Seperti pendapat ulama Syafi'iyah yang mengatakan melafalkan niat. Mereka tidak mengatakan disunahkan, karena mengatakan disunahkan nggak bisa. Karena Nabi memang tidak pernah melafalkan apa? Niat. Tapi mereka memilih kata dianjurkan. Dianjurkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang nonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kali ini saya hadir kembali untuk mengomentari penjelasan Ustadz Firanda tentang masalah sunnah dan mustahab. Jadi menurut Pak Firanda ini, sunnat itu adalah sesuatu yang ada contoh dari Nabi, begitulah kira-kira yang ada dalil. Kalau mustahab itu tidak ada contoh atau tidak ada dalilnya. Makanya ulama Syafi'iyah, nah ini yang bermasalah. Ketika Pak Firanda memberikan contoh talaffuz bin niyah, ini bukan sunnah, tapi itu adalah mustahab, disukai saja. Jadi tidak ada yang menjelaskan itu disunnahkan dari ulama Syafi'iyah. Pak Firanda, begini ya, kalau mau menjelaskan sesuatu dari mazhab Syafi'i, Anda itu harus tahqiq, harus detail dulu belajar mazhab Syafi'i, biar tidak kacau. Penjelasan Anda itu tidak ada di mazhab Syafi'i. Kita buka kitab-kitab usul di mazhab Syafi'i, sebagaimana yang ditulis oleh Zakaria Al-Ansori, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Ghayatul Usul, seperti ini, bahwa sunnah, tatawu, mandub, mustahab itu semuanya adalah wal khalfu labdiyun. Itu adalah kalimat yang mutarodid, sama, bersinonim. Perbedaannya hanya lafadznya saja. Ya Pak Firanda, ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dalam kitab ini juga sama juga Pak Firanda. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi sunnah, tatawu, mandub, marghub itu namanya nafilah, itu sama. Yang beda hanyalah wal khalfu labdiyun. Perbedaannya hanyalah dari sisi lafadznya saja. Sunnat, mustahab, tatawu, nadbun atau mandub, itu kan beda lafadznya saja, tapi pengertiannya sama, yaitu sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan ya ora apa-apa, gitu loh Pak Firanda. Nah, sekarang benarkah di mazhab Syafi'i itu hanya mengatakan mustahab karena ini tidak ada dalilnya, tidak ada yang mengatakan wa yusannu, disunnahkan? Oke, kita buktikan. Di dalam fiqh alal madzahibil arba'ah, di sini dijelaskan wa yusannu ayyatalaffadza bilisanihi bin niyati, pakai kalimat yusannu, bukan yustahabu Pak Firanda, ya. Bukan yustahabu. Yusannu disunnahkan, ayyatalaffadza untuk dilafatkan, bilisanihi dengan lisannya, bin niyati dengan niatnya. Artinya disunnahkan melafatkan niat dengan lisannya, pakai yusannu, bukan yustahabu Pak Fir. Kemudian di dalam kitab Busrul Karim juga Pak Firanda, wa yusannu disunnahkan at-talaffudzu bin niyati, untuk mengucapkan niat dengan lisan ini. Talaffudz bin niyat, pakai redaksi yusannu. Ya kenapa? Karena memang di Syafi'iyah itu antara yusannu, yustahabu, yundabu itu pengertiannya sama, beda lafadznya Pak Fir. Selanjutnya di kitab Hawashi Asy-Syarwani, syarah dari Tuhfatul Muhtaj, di juz yang kedua Pak Firanda, di juz yang kedua halaman 502. Di sini dijelaskan di Tuhfatul Muhtajnya di atas, wa yusannu lahu at-talaffudzu bin niyati, disunnahkan bagi orang itu untuk melafatkan niat. Ini tidak pakai kata-kata yustahabu. Karena saya ulang sekali lagi, karena memang di Syafi'iyah Pak Fir
Tidak ada bedanya antara mustahab dan disunnahkan dengan sunnah, mandub, nafilah, itu tidak ada perbedaannya. Yang beda hanya lafadznya. Jadi jangan menggiring jamaahnya bahwa talaffuz bin niyat ini tidak pakai dalil. Padahal sudah jelas, kalau Anda mau jujur, ulama Syafi'iyah itu kenapa disunahkan bin niyat? Karena memang ada rujukannya. Cari, saya tidak perlu terangkan itu Pak Fir. Nah, perkara Anda tidak menerima dalil Syafi'iyah yang mengatakan itu hadis Nabi sebagai dasar rujukan sebagai talaffuz bin niyat, Anda tidak terima, itu hak Anda kan? Hak kami itu sebagai dalil. Karena kami mengikuti ulama-ulama Syafi'iyah, Pak Firanda. Tapi jangan sampai menggiring bahwa apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, oleh Syafi'iyah ini adalah tidak berdalil. Itu yang bermasalah Pak Fir. Ketika Anda memisah antara mustahab itu adalah tidak ada dasarnya, sementara kalau sunnah itu ada dasarnya. Nah, ada ulama yang berbeda pendapat sebagaimana yang ini, bukan sebagaimana yang Anda jelaskan. Kalau sunnah itu adalah pernah dicontohkan oleh Nabi alias ada dalilnya, kalau mustahab tidak. Di sini penjelasannya lain, tidak seperti Anda. Yuk kita buktikan. Di sini Pak Firanda, hasyiahnya Imam Zakaria Al-Ansori, Syekh Zakaria Al-Ansori, guru dari Ibnu Hajar Al-Hitami dan merupakan murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asmaul mandub, nama-nama mandub. Qala Subki, Imam Subki berkata, wal mandub wal mustahab was tatawwu was sunnah ini adalah mutaradifatun, adalah lafat-lafat yang bersinonim Pak Fir. Khilafan liba di ashabina, berbeda dengan sebagian ashab kami, yakni ashab Syafi'i. Kita ke bawah. Qauluhu khilafan liba di ashabina ay al-Qadhi Husin, dan selain Qadhi Husin, mereka itu fi nafyihim, bersinonimnya lafaz mandub, mustahab, tatawu dan sunnah ini. Artinya mereka tidak sepakat kalau dikatakan sebagai kalimat-kalimat atau kata-kata yang bersinonim. Bahkan mereka berkata, hadzal fi'lu, pekerjaan ini, in wadhafa alaihin nabi, apabila nabi itu melakukannya secara rutin, in wadhaba alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa sunnah. Jika suatu pekerjaan dikerjakan secara rutin oleh nabi, maka namanya sunnah. Aulam yuwadhib alaihi, atau nabi itu tidak muwadhaba, wadhaba yuwadhibu, aulam yuwadhib, atau nabi itu tidak mengerjakan secara rutin. Ka'an fa'alahu marrotan au marrotaini fahuwal mustahab. Jika hanya dikerjakan satu kali atau dua kali oleh Nabi, tidak rutin, maka itu disebut mustahab. Aulam yaf'alhu, atau memang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ini yang selalu dipermasalahkan kan oleh orang-orang Wahabi. Wa huwa ma yunsihul insan bi ikhtiyarihi, yaitu orang-orang yang hanya mengerjakannya sendirilah begitu gampangnya. Minal aurat, seperti wiridan-wiridan, termasuk Ibnu Taimiyah juga mengerjakan wiridan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, dibaca setiap subuh itu, fahuwat tatawwu, ini disebut tatawwu. Jadi tidak ada penjelasan di mazhab Syafi'iyah seperti yang Pak Firanda katakan itu, sampai dicontohkan kepada talaffuz bin niyat, bahwa talaffuz bin niyat ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, artinya tidak ada dalilnya, sehingga ulama Syafi'iyah tidak menyebutnya dengan yusannu, disunahkan, tapi hanya dianjurkan alias mustahab. Ojo ngono lah Pak Fir.